Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dada dengan NIM 10 12 5163. Perkenalkan, nama saya Sofia Nur Aisyah dengan NIM 10 12 5196. Saya Revina Miranda, NPM saya 101251121. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan berdiskusi seputar materi GCG. Baik, yang pertama ada permasalahan keagenan atau agency problem. Pengertiannya yaitu agency problem adalah masalah yang terjadi ketika pemilik perusahaan dan manajer memiliki tujuan yang berbeda. Contohnya, pemilik ingin perusahaan mendapat keuntungan besar, akan tetapi manajer terkadang mengambil keputusan yang lebih menguntungkan dirinya sendiri. Cara mengatasinya, yang pertama bisa meningkatkan pengawasan, yang kedua menerapkan GCG atau Good Corporate Governance, memberikan insentif sesuai kinerja. Yang kedua ada voluntary disclosure. Voluntary disclosure adalah informasi tambahan yang dibagikan perusahaan secara sukarela meskipun tidak diwajibkan oleh aturan. Tujuannya membuat perusahaan lebih terbuka, menolak kepercayaan investor, dan memberikan informasi yang lebih lengkap kepada masyarakat. Contohnya, perusahaan menjelaskan rencana bisnis, program keuangan, atau pengembangan karyawan dalam laporan tahunannya. Manfaatnya itu membantu investor lebih yakin dan meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya yang ketiga ada teori upper echelon. Pengertiannya, teori ini menyatakan bahwa karakteristik kepemimpinan perusahaan mempengaruhi keputusan dan kinerja perusahaan. Faktor ini berpengaruh kepada usia, pendidikan, pengalaman kerja, latar belakang, dan gender. Yang keempat ada komponen intelektual kapital, yaitu aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan dan dapat menciptakan nilai tambah. Komponen IC diantaranya human capital, terus struktural capital, kemudian ada relational capital yang bermanfaat meningkatkan daya saing, mendorong inovasi, meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya yang kelima, karakteristik perusahaan di emerging market. Pengertiannya adalah negara berkembang yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Lalu ada juga karakteristik perusahaan. Yang pertama ada struktur kepemilikan terkonsentrasi pada keluarga atau kelompok tertentu. Yang kedua, perlindungan investor relatif lebih lemah. Yang ketiga, transparansi perusahaan masih berkembang. Yang keempat, akses pendanaan lebih terbatas dibanding negara maju. Dan yang kelima, pertumbuhan bisnis cenderung lebih cepat. Contoh negara emerging market, yang pertama Indonesia, India, dan Brazil. Tantangannya, yang pertama ada tata kelola perusahaan yang belum optimal. Yang kedua, risiko ekonomi dan politik yang lebih tinggi. Lalu ada juga yang keenam, dominasi corporate governance di Indonesia. Pengertiannya, corporate governance adalah sistem yang mengatur dan mengawasi perusahaan agar dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Kondisi di Indonesia, yang pertama, banyak perusahaan masih didominasi kepemilikan keluarga. Yang kedua, pemegang saham mayoritas memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Kondisi di Indonesia, yang pertama, banyak perusahaan masih didominasi kepemilikan keluarga. Yang kedua, pemegang saham mayoritas memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, peran komisaris independen dan audit terus diperkuat. Ada juga prinsip GCG. Yang pertama ada transparansi, yang kedua ada akuntabilitas, yang ketiga ada responsibilitas, yang keempat ada independensi, dan yang kelima ada kewajaran. Tujuannya, yang pertama melindungi kepentingan pemegang saham, yang kedua meningkatkan kinerja perusahaan, dan yang ketiga meningkatkan kepercayaan investor. Mungkin sekian pembahasan dari kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.